Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di negeri 16 Kerajaan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya jualah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka yaitu diseminasi tentang komunitas belajar. Ini adalah saran dan harus dilaksanakan di setiap sekolah, karena kita ini masa dalam transisi kurikulum merdeka, walaupun belum sepenuhnya kita melaksanakan. Hasil dari pelatihan saya kemarin di Tenggarong mulai tanggal 16 sampai tanggal 19, salah satunya adalah materi tentang kurikulum merdeka dan guru penggerak. Mungkin itu saja penjelasan apa yang dimaksud dengan komunitas belajar, apa saja yang kita lakukan dalam komunitas belajar itu. Untuk selanjutnya saya juga nanti akan menyampaikan sedikit secara garis-garis besarnya saja, yaitu tentang KSOP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini mungkin saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ibu saya, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka untuk saling berbagi dan saling belajar. Nah, ini mungkin bentuk tindak lanjut dari apa yang disampaikan dari Pak Kepala Sekolah, bahwa di sekolah kita itu harus ada komunitas belajar yang aktif. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi saya tentang aksi nyata budaya positif di sekolah. Yang sebelumnya ini saya sudah pernah bincang-bincang singkat bersama Bu Yeni Yuliani waktu itu tentang budaya positif. Nah, ini adalah salah satu apa yang saya dapat selama mengikuti guru penggerak. Jadi tujuan guru penggerak sebenarnya yaitu menyampaikan apa yang didapat di komunitas belajarnya. Jadi di sini bukan saya menggurui teman-teman semua, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang saya peroleh selama guru penggerak. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa lihat dulu pertanyaan pemantik di atas. Bapak dan Ibu tinggal setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak-bapak, Ibu setuju atau tidak setuju nih? Setuju. Ya, setuju. Dan setuju. Oke, ada yang tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya setuju. Yang penting hukuman itu membangun. Ya, berarti sebagian ada yang setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, kita simpan jawabannya ya, setuju atau tidak setuju. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Yang ketiga, menghukum anak dengan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Menghukum anak, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oke, ada yang setuju. Oke, kita simpan jawabannya nanti. Nanti Bapak Ibu yang menjawab sendiri. Oh, ternyata jawaban saya benar tadi atau salah yang tadi. Iya, belum terbiasa ya. Nah, selanjutnya di budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif.
motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ini yang akan kita kupas habis hari ini, setajam silet. Nah, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu apa sih arti dari disiplin itu menurut kita sendiri? Disiplin. Kata disiplin aja. Disiplin positif itu artinya Disiplin aja Bu. Menurut Ibu, disiplin itu apa sih? melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Berarti Bu Ella berpendapat disiplin itu sesuai dengan aturan atau ketaatan. Ya. Tepat waktu. Oke. Nah, itu memang yang muncul di pikiran kita saat mendengar apa sih arti kata disiplin. Disiplin selalu berkaitan dengan ketaatan anak dan kepatuhan. Nah, menurut yang saya dapatkan, disiplin itu bukan hanya mematuhi sebuah peraturan atau ketaatan, tapi disiplin itu bagaimana anak-anak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang berbentuk universal, seperti itu. Jadi kontrol diri mereka, bukan kita yang menyuruh, tapi dia sudah bisa mengontrol dirinya. Itulah yang disiplin yang bisa mereka bertanggung jawab dan mendapatkan nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Nah, disiplin positif adalah cara menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Itu disiplin positif. Jadi tanpa kita, kamu harus begini, kalau tidak begini hukumannya ini, atau kamu harus begini, kalau kamu melakukannya maka ibu akan kasih hadiah. Nah, itu sebenarnya disiplin positif tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran siswa supaya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya. Misalnya, saya akan jujur, saya akan menghargai teman, saya akan menjaga kebersihan, saya akan melakukan sesuatu yang membuat saya sehat. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan tadi, itu ada motivasi perilaku manusia. Ada yang berbentuk eksternal dan ada yang berbentuk internal. Nah, yang untuk motivasi eksternal itu biasanya anak-anak melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan apa yang kita inginkan karena dia merasa tidak nyaman, karena dia takut akan hukuman. Berarti motivasinya itu dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dia melakukan itu karena hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya ingin mendapatkan pujian dari guru. Nah, itu masih bersifat motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan yaitu sebenarnya motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan itu tanpa ada unsur paksaan atau merasa tidak nyaman. Nah, ini pernah kita mendengar dihukum oleh penghargaan. Kadang kita memberikan penghargaan kepada anak-anak berupa hadiah. Ternyata yang saya dapatkan, yang saya disampaikan di program berpenggerak ini, ternyata penghargaan itu juga merupakan bentuk hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu
agar memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuknya. Nah, ini adalah dorongan eksternal yang kita sampaikan ke anak-anak. Dan ada faktor ketergantungan. Jadi di saat kita memberikan hadiah, penghargaan kepada anak-anak itu anak-anak akan nanti merasa ketergantungan. Melakukan, oh saya mau melakukan ini karena dapat hadiah. Besok begitu lagi, saya melakukan ini karena mau dapat hadiah. Jadi ketergantungan dengan hadiah, dengan penghargaan yang akan kita berikan. Nah, ini ada dampaknya. Apa sih dampaknya jika kita selalu memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak? Nah, dampaknya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita memberikan hadiah kepada anak-anak, maka itu berpengaruh jangka pendek. Seperti yang tadi saya sampaikan, jangka pendeknya kenapa? Kalau hari ini diberi hadiah, berarti hari ini melakukan. Besok kalau tidak dikasih hadiah, dia tidak akan melakukan. Berpengaruh jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya, hari ini dikasih hadiah, besok dikasih hadiah, lusa dikasih hadiah, bulan depan dikasih hadiah. Berlaku jangka panjang, tidak ada berhentinya. Dan itu memunculkan motivasi eksternal, bukan internal dari dalam dirinya. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum di sini bukan hanya anak-anak yang dihukum, tapi menghukum diri kita sendiri sebagai guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di saat kita memberikan hadiah, oh hari ini saya kasih hadiah. Kemudian besok mikir lagi, besok saya kasih hadiah apa lagi ya? Nanti anak-anak minta. Nanti bulan depan saya kasih hadiah apa lagi? Jadi itu salah satu bentuk hukuman bagi diri kita sendiri dan menghukum juga siswa kita. Yang ketiga, penghargaan yang tidak efektif. Memberi penghargaan, memberi hadiah itu penghargaan yang tidak efektif untuk kita lakukan. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan bahwa hanya berpengaruh jangka pendek. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa bisa penghargaan merusak hubungan? Misalnya di kelas kita, anak-anak yang pintar, kita kasih hadiah. Nah, anak-anak yang lain merasa iri, merasa benci, merasa dendam sama yang temannya yang hanya selalu diberikan hadiah itu. Sementara mungkin dia ada peluang untuk mendapatkan hadiah, tapi karena diberi hadiah kepada temannya yang pintar saja, dia merasa tidak ada penghargaan untuk dia. Dia merasa iri, merasa dendam. Kenapa sih dia terus dikasih hadiah? Aku tidak suka sama dia. Sok-sokan terus dikasih hadiah. Nah, itu merusak hubungan. Dan yang dampak yang terakhir, penghargaan bisa menurunkan kreativitas pada anak. Nah, yang dimaksud di sini misalnya ada anak kita yang suka menulis puisi. Nah, dia akan menulis puisi karena akan mendapatkan penghargaan atau pujian. Tapi di saat tidak ada penghargaan yang diberikan, berhenti dia melakukan aktivitasnya itu, sehingga akan menurunkan kreativitasnya. Jadi ini dampak dari apabila kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak. Mungkin penghargaan yang sangat efektif kita berikan cukup tepuk tangan, jempol, itu sudah bentuk penghargaan yang akan diingat terus sama anak-anak tanpa menghukum dirinya dan tidak menghukum diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan lagi di layar, ada tindakan guru dan itu masuk hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi itu, Pak? Hukuman. Mama jawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman: menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi: membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke, boleh hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Ya. Bingung membedakan. Sebenarnya ini antara untuk membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi itu beda-beda tipis ya. Kalau menurut pendapat saya, konsekuensi itu adalah tindak lanjut atau setelah melakukan hukuman lalu konsekuensinya apa ya. Misalnya kalau menumpahkan air di lantai itu karena perilaku atau tindakan karena menumpahkan air gelas ke lantai, maka konsekuensinya ya harus dibersihkan, kan begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan hukumannya, ya itulah dari konsekuensinya harus dibersihkan. Tapi kalau misalnya dia melanggar seperti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya karena dia terlambat sekolah disuruh mencatat 100 kali gitu Pak Bu. Nah, itu hukuman atau konsekuensinya? Kalau saya memang sulit untuk membedakan. Karena dia terlambat dihukum untuk mencatat 100 kali kan begitu. Iya hukuman. Ya sama juga seperti tadi Bu. Apa yang mana menurut Ibu yang konsekuensinya itu yang mana? Di antara beberapa kalimat. Misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini kan berarti ada bahasanya juga tidak sengaja. Ya, tidak perlu dihukum, tapi konsekuensinya harus membersihkan. Jadi itu Bu. Jadi mungkin ada yang lebih spesifik lagi, Bu Sapri harus menjelaskan. Jadi guru-guru ini tidak bingung, ini mana konsekuensi, mana hukuman. Silakan, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Nah ini pertanyaan pemantik dulu. Setelah Bapak Ibu tadi menjawab, oke, sekarang sudah punya jawaban. Kita lihat jawabannya sama-sama. Betul tadi mencatat 100 kali itu hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hukuman. Push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu konsekuensi. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensi. Kemudian murid tidak mengenakan sepatu seharian itu juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Nah, sekarang kira-kira perbedaan hukuman atau konsekuensi itu apa? Karena tadi kita bingung, beda tipis antara hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu berkaitan dengan biasanya fisik. Tapi kalau konsekuensi, itu sesuatu harus terjadi dan memang sudah ada kesepakatan. Nah, itu konsekuensi.
Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dengan jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu hanya jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman itu biasanya anak-anak akan membenci kedisiplinan karena dihukum. Tapi di saat kita memberikan dia konsekuensi, dia akan menghargai disiplin itu. Hukuman itu berbentuk paksaan, tapi kalau konsekuensi itu kita berikan stimulus, kemudian ditanggapi oleh anak-anak. Jadi stimulus tanggapan. Kemudian yang hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau anak-anak diberikan kesalahan, dia akan geles menyembunyikan kesalahannya. Tidak bu, ini bla 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 bla, panjang cerita. Itu karena takut akan hukuman. Tapi di saat konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dia sudah sadar dengan kesalahannya dan akan mematuhi konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, kalau hukuman juga anak-anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu anak-anak akan kehilangan haknya yang hilang. Tapi anak juga dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Contoh, ini saya sudah melakukan di kelas konsekuensi. Ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR. Saya tidak berikan hukuman. Konsekuensinya yang tidak mengerjakan PR, kerjakan dulu baru pulang. Harus selesaikan dulu baru pulang sekolah. Nah ini konsekuensi. Dan ini anak-anak tidak nyaman dan diasingkan sementara. Karena temannya sudah pulang, dia masih tinggal di kelas. Jadi dia merasa tidak nyaman. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Intinya konsekuensi itu pasti sudah ada kesepakatan bersama. Kalau hukuman itu paksaan dan harus terjadi. Tidak ada istilah mendengar pendapat anak-anak tapi langsung dihukum saja. Nah, yang ketiga itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di kemudian hari atau tujuan mulia yang ingin dia dapatkan. Itu restitusi. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, cara inilah yang tepat kita lakukan. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Mengembalikan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mencari solusi dari permasalahan mereka. Bukan kita yang ngejudge anak-anak itu. Hukumannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi kita menjalankan bentuk restitusi. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak-anak sehingga melakukan tindakan yang tidak baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi pemecahan masalah dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan menjadi anak yang dibenci di kelompoknya karena salah, tetapi dia akan kembali ke kelompoknya dengan kekuatan yang baru.
Yang berikutnya posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru mempunyai 5 kontrol. Ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada manajer, dan ada teman. Ini sikap kita terhadap anak-anak. Apakah kita ini, posisi kita ini sebagai seorang yang penghukum? Apakah kita ini sebagai orang yang pembuat rasa bersalah kepada anak? Apakah kita sama anak ini, kita memposisikan diri kita sebagai teman? Atau apakah kita ini sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer? Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, sebelumnya kita memahami tentang 5 posisi kontrol guru ini, coba kita perhatikan video berikut ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, jadi dari video tadi itu kira-kira kontrol guru yang mana? Dari yang kelima tadi itu penghukum. Iya, penghukum karena dia tidak mendengarkan alasan siswanya, langsung ngejudge memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ini cirinya. Guru yang penghukum biasanya dengan nada suara yang tinggi, menghardik, mata melotot, membentak-bentak, berkacak pinggang. Nah, itu guru yang penghukum. Nah, dampaknya bagi anak, murid cenderung memberontak apabila diberi hukuman dan menyimpan dendam. Nah, mungkin seperti ini, kita sudah lihat fenomenanya di TikTok, di YouTube, itu anak-anak ada yang dendam sama gurunya karena mungkin dikasih hukuman yang terlalu berlebihan sehingga dia ada menyimpan rasa dendam. Nah, kemudian mungkin dia mengempeskan ban motor gurunya, kemudian ada yang mengetapel. Nah, itu bentuk dampak dari anak yang selalu kita beri hukuman dengan nada yang suara tinggi, menghardik, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat lagi videonya, kira-kira dengan video yang sama tapi model yang berbeda. Naren, Besar kata bos. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini kontrol guru yang kedua. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang ini kira-kira kontrol guru sebagai posisi apa? Iya, betul. Pembuat rasa bersalah. Kita
membaca dari kutipan percakapannya tadi itu, gurunya berkata, nanti ibu dimarahi kepala sekolah loh nak. Nah, dia itu membuat yang bersalah anaknya, melampiaskan yang bersalah si anak, sehingga si guru ini ditegur sama kepala sekolah. Jadi ini pembuat rasa bersalah. Nah, tadi kita berbeda ya, dari nada suara sudah berbeda dengan guru penghukum dan guru yang pembuat rasa bersalah. Guru yang pembuat rasa bersalah cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid seperti yang tadi. Nah, apa dampaknya bagi anak? Murid akan menganggap dirinya yang paling bersalah, menyimpan emosi negatif dalam dirinya, bahkan bisa menyakiti diri sendiri karena menganggap dirinya tidak berguna, selalu disalahkan. Oke, sekarang kita lihat video yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau ini kira-kira posisi kontrol mana nih gurunya? Teman. Dia memposisikan diri sebagai teman. Ayolah lakukan ini demi ibu ya, seperti itu. Nanti absennya ibu yang urusin. Itu memposisikan diri gurunya sebagai teman. Nah, guru yang posisi seperti ini, suara guru akan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Tapi dampaknya bagi murid akan ketergantungan pada orang tertentu. Dia tidak mandiri. Jadi guru yang dianggap teman, disitulah dia akan patuh. Tapi guru yang lain tidak akan melakukan karena bukan teman. Yang dianggap teman aja dia akan patuh. Jadi dia akan ketergantungan pada guru itu. Kemudian video berikutnya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih
udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini kira-kira posisi kontrol guru yang mana? Nah, guru di sini memposisikan diri sebagai manajer. Dia menempatkan mendengar alasan siswanya, kemudian diminta siswanya untuk menemukan masalahnya sendiri, solusinya sendiri, apa yang harus dilakukan. Jadi dengan ini sudah dalam bentuk restitusi yang seperti tadi. Nah, di sini gurunya bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau, ataupun bersuara tinggi, mengandalkan perhitungan data untuk mengontrol murid, mengarahkan murid berdasarkan aturan atau konsekuensi. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju, tapi tidak sepenuhnya mandiri. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira Coba ya Bu ya. Oke, berarti yang paling tepat yang tadi yang manajer menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak. Jadi suara gurunya netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, tercipta identitas positif. Murid jadi mandiri, percaya diri, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ini cara yang paling tepat untuk kita implementasikan di kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa harus ini keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Itu kesepakatan. Diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau kemarin kita buat peraturan kelas, kesepakatan kelas, kalau sekarang kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu bersifat universal, mudah diingat, dan dipahami dan harus diterapkan dalam kelas atau di sekolah. Misalnya anak-anak kita kasih tahu peraturan lalu lintas bagaimana. Misalnya anak-anak jawab harus pakai helm Bu, kalau keluar rumah pakai motor harus pakai helm supaya selamat. Itu kesepakatan, itu peraturan harus memakai helm di saat naik motor peraturannya. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa kamu pakai helm? Nah, pasti dengan tujuan untuk keselamatan. Nah, keyakinan kelas keselamatan inilah yang kita pakai. Ubah tadi peraturannya yang dari peraturan menjadi keyakinan. Karena akan lebih mudah diingat, lebih singkat, jadi mudah dipahami oleh anak-anak. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelasnya, dan bukan peraturan lagi. Mungkin nanti di kelas kita diubah peraturannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di layar.
Ini ada mengembalikan barang di tempatnya. Itu kalau kita ubah ke bentuk keyakinan kelas, kira-kira kata apa dulu yang tepat mengembalikan barang di tempatnya? Setelah dibaca, Ingat, keyakinan kelas tadi bersifat abstrak, konkret, singkat, mudah diingat. Kalau ini kan peraturannya, mengembalikan barang atau buku di tempatnya setelah dibaca misalnya. Jadi kira-kira keyakinan kelas apa yang kita ganti di sini menjadi sebuah keyakinan bukan peraturan. Apa ya? Habis pakai kembalikan. Kalau hadir di Ini maksudnya kategori peraturan atau peraturan kelas yang diubah menjadi sebuah keyakinan, ya, yang diyakini. Kata-kata kebajikan yang tadi sebelumnya ada kata-kata kebajikan yang universal. Kalau hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai, kalau diubah menjadi sebuah keyakinan kelas, datang tepat waktu, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Biasa kita membuat kesepakatan kelas, anak-anak tuh sudah tulis kesepakatan kelas. Ini Bu, tidak boleh mengejek teman, harus hadir di sekolah tepat waktu, harus buang sampah di tempatnya. Itu kesepakatan kelas. Sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti ini. Mengembalikan barang di tempatnya, kita ubah menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab dengan barang yang sudah dipakai. Kalau sudah dipakai, kembalikan ke tempatnya. Tanggung jawab. Jadi anak-anak ditanamkan keyakinan kelas itu. Hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Komitmen. Kita sama siswa sudah ada komitmen. Komitmen harus dipatuhi. Jadi keyakinan kelas komitmen. Tidak boleh mengejek teman. Keyakinan kelasnya saling menghargai. Itu akan memudahkan anak-anak untuk mengingatnya daripada kesepakatan atau peraturan. Tidak boleh mengejek teman ya. Nah, kita kasih keyakinan kelas apa nak yang kamu sudah langgar. Kalau misalnya ada anak-anak kita yang mengejek temannya, oh saling tidak menghargai, saling menghargai yang saya langgar. Nah, itu akan muncul menjadi motivasi dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, nah, anak-anak kita atau semua manusia, bukan cuma anak-anak, tapi kita pun juga dewasa. Kita mempunyai 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, diterima dan kasih sayang. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Bertahan hidup itu biasanya berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, pakaian. Kalau kesenangan ya pengen senang-senang karena ada hiburan. Diterima dan kasih sayang. Contoh kecil, kalau kita masuk dalam sebuah forum atau sebuah acara, kalau kita masuk di situ tidak diterima, merasa diri kita tidak diterima, pasti juga tidak enak ya. Masuk dalam sebuah forum tapi tidak diterima oleh anggota forum. Kemudian kebebasan. Mungkin dia tertekan, bosan, jadi dia akan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bebas. Dan yang kelima, penguasaan. Siswa akan melakukan hal yang mereka inginkan karena ingin merasa berkuasa. Jadi 5 kebutuhan inilah yang biasanya akan dilakukan oleh anak-anak, sehingga anak-anak mungkin di kelas ada yang mucil. Kenapa mucil? Karena 5 kebutuhan dasar ini salah satunya yang akan dipenuhi. Dia bosan, dia ingin merasa bebas, dia ingin dirinya menjadi penguasa, dilihat sama teman-temannya, dan diterima dan kasih sayang. Dia ingin merasa diterima sama temannya dan disayang sama teman-temannya, sehingga melakukan hal-hal yang aneh. Nah, ini ada sebuah ilustrasi Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas doa telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia, apa yang akan dipenuhi si Doni ini sehingga sering mengambil bekal temannya secara paksa? Kenapa? Bertahan hidup, ya. Bertahan hidup ya. Tidak dikasih bekal. Nah, apabila jawaban Doni ketika ditanya sama Ibu Ambar adalah ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi apabila Doni menjawab dengan alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Tapi apabila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Dia ingin bebas mencoba macam-macam makanan. Dia bosan dengan makanannya yang dikasih ibunya itu terus. Nah, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Ini jawaban Doni seperti itu. Berarti dia di sini memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Yang ini yang kekuasaan. Merasa hebat karena temannya jadi takut, jadi dia penguasaan. Merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dituruti keinginannya. Jadi kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah, mungkin ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas seperti yang tadi dilakukan oleh guru di video yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Itu salah satu bentuk segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, ini segitiga restitusi. Ini pernah saya coba, Bu, menstabilkan segitiga restitusi. Waktu itu cerita sedikit, si Aiman, si Acin, ban sliding di kelas. Yang di sliding Adik Sarah jatuh, kakinya sakit. Malam-malam kakaknya nelpon sama saya, Bu, Adik Sarah tadi bolehkah anak-anak itu lebih diperhatikan di kelas? Soalnya Adik Sarah di sliding sama temannya si Aiman. Seperti itu, kakinya sakit. Nah, kebesokannya saya panggil si Aiman, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita tanyakan, Aiman, semua orang itu pernah melakukan salah, termasuk saya, ibu juga pernah melakukan salah. Tahukah Aiman kenapa Aiman melakukan hal itu? Nah, si Aiman, bukan si Aiman ya, si Fatir bilang, iseng, Bu. Nah, berarti kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kesenangan. Dia ingin bersenang-senang melihat temannya jatuh, dia merasa senang. Nah, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah bahwa itu memang kesenangan yang menurut Fatir, tapi adakah hal
bisa Fatir lakukan untuk mencapai kesenangan itu? Dia jawab, ada Bu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan selain men-sharing temanmu untuk mendapat kesenangan? Dia bilang, bisa bermain sama-sama Bu, bisa belajar juga sama-sama. Nah, berarti dia sudah menemukan masalah anunya. Kita sudah memvalidasi tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang Fatir sudah lakukan di kelas. Nah, katanya tidak menghargai teman. Jadi ini salah satu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Kita tidak menghukum, tapi menstabilkan identitasnya supaya merasa dikuatkan, tidak disalahkan, dan menanyakan keyakinan kelas yang akan menjadi motivasi internal dari dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi. Tapi Bapak Ibu, untuk melakukan budaya sekolah ini, budaya positif ini di sekolah, itu tidak mungkin dilakukan secara instan. Mungkin hari ini kita lakukan dari segitiga institusi, mungkin besok berbuat lagi. Nah, memang tidak boleh instan, tapi bagaimana kita melakukan itu secara terus-menerus agar nilai-nilai kebajikan ini bisa tertanam di dalam diri anak-anak kita. Dan ini butuh dilakukan secara kolaboratif, bukan satu orang saja, tapi kita harus sama-sama melakukan segitiga restitusi ini. Nah, yang menstabilkan identitas tadi, yaitu ketika seorang dalam kondisi emosi, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini kita menstabilkan identitas anak supaya otaknya bisa berjalan tenang. Karena di saat kita langsung tidak menstabilkan identitas anak, langsung menyalahkan, maka dia akan memberontak. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan itu. Apa kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang akan dia penuhi? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan tadi. Apa keyakinan kelas yang dia langgar? Dan dia akan menjadi orang yang bagaimana ke depannya. Nanti dia akan menjawab, saya akan menjadi orang yang lebih menghargai teman saya. Itu yang kita harapkan sebagai guru. Dia akan menanamkan dalam dirinya sendiri sebagai motivasi intrinsik, bukan eksternal. Ini ada kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti lanjut bertanya tentang keyakinan sekolah yang disertatis, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak dan menjawab, wah tidak tahu Bu, saya ngelem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan,
Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini salah satu contoh segitiga restitusi yang dilakukan oleh kepala sekolahnya, menstabilkan identitas, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini anak-anak diminta untuk mencari solusi untuk memperbaiki salahnya, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tapi diberikan restitusi. Oke, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Ada 5 kontrol guru, penghukum, manajer, pemantau, teman, apa lagi? Membuat rasa bersalah. Nah, kira-kira kepala sekolah tadi sebagai kontrol apa tuh? Menyelesaikan masalah Dino dan Anto. Ya, manajer, betul sekali. Berarti sudah dipahami, sudah memahami 5 posisi kontrol guru. Bu Suti sebagai manajer, dia menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan memposisikan dirinya sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau. Yang kedua, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Apa keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bu Suti? Tanggung jawab, tanggung jawab, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak. Tanggung jawab dan mandiri. Nah, mungkin itu saja paparan saya hari ini tentang budaya positif yang apa saya sudah dapatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau yang poin-poin penting itu bisa diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita lanjut membuat sebuah keyakinan kelas kita. Yang di awal pelajaran kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ditulis keyakinan kelasnya di sini. Ini ya. Keyakinannya, ambil pulpen. Ya, tulis keyakinannya saja, oke? Ya, oke. Tulis keyakinan kelasnya. Yang sudah selesai boleh langsung tempel di papan tulis. Kemudian